Halo, assalamualaikum sobat YouTube semuanya. Kalau job kita kali ini adalah kulkas satu pintu merek LG dengan keluhan klasik ini. Ini tidak tertusuk, tidak ada indikator error apa-apa, kok tiba-tiba tidak dingin. Itu kenapa Bang? Orangnya tanya, ya pasti saya kalau kerusakan klasik ini biasanya kerusakan klasik. Terus saya pas waktu di WA itu tanya, bodi bawah gimana? Bawah pintu paling bawah. Nah, itu diperlihatkan sama seperti di WhatsApp, kropos itu ya, terlihat kropos. Di dalam sana itu ada pipa, ada sebuah pipa kondensor, pipa penghantar panas. Ini bertujuan supaya tidak ada embun di bagian tepi-tepi pintu kulkas. Karena kerusakan klasik seperti ini ya sudah terbiasa saya menangani ini. Dan untuk mengetahui apakah bocor tidaknya, ketika kita lepas pentilnya tidak ada hembusan freon. Jadi kan bisa dipastikan bahwa kulkas ini memang benar-benar bocor, dan kebocoran itu biasa ada pada bagian kondensor pintu bawah. Ini kerusakan klasik LG juga sering begitu. Freezer saya dulu juga pernah begitu. Kalau yang inverter itu sering rusak pada bagian kompresornya. Oke, kita potong pada bagian pipa dorong dan pipa isap, kita potong. Lalu pipa kapiler juga kita potong. Ini nanti akan bertujuan untuk flashing ya. Pada pentil kita isi, kita kasih pentil untuk pengisian nanti. Dan pada pipa dorong saya lepaskan, itu sisa kondensor bawaan saya lepaskan. Dan untuk pipa kapiler yang menuju ke evap kita pasang pentil juga. Ini bertujuan untuk flushing. Dan langsung saya kasih selang sama tambahan alat untuk menampung metanol, spiritus atau bensin atau apapun sembarang. Yang penting intinya kalau kena angin bisa cepat kering. Kita dorong pakai R22. Itu tadi banyak sisa-sisa dari dalam evap, itu banyak sisa-sisa kotoran. Kita bisa lihat banyak sekali kan air dan juga minyak oli dari kompresor. Karena saking panasnya, suhu tidak tercapai, tidak mati-mati, olinya banyak yang ikut ke atas, ikut menguap, terbawa oleh masuk ke kondensor, terus terjebak di dalam evapator. Kita flashing, cara flashing itu dorong terus ditahan, tekan, dorong, tahan, tekan. Sambil kita panaskan juga, sambil di flashing kita panaskan juga di bagian freezernya, evapatornya. Bagian evapnya kita panasi. Ini untuk bertujuan ketika oli sudah keluar kita isi metal lagi, dan ini metal cepat kering, sehingga tidak ada sisa-sisa metal maupun sisa-sisa air. Kita panas-panaskan semuanya. Hati-hati, jangan memakai api besar, kita pakai api kecil aja yang secukupnya, yang penting bisa panas, yang menurut teman-teman semuanya bisa mendidih, menguap. Oke, kita flashing lagi, kita dorong lagi. Kalau benar-benar nanti kalau sudah tidak ada yang keluar sisa-sisa metalnya, ini sebenarnya didorong pakai LPG juga bisa, tapi ini pas tidak bawa, pas kebetulan bawanya R22.
Saya juga lebih suka pakai R22 karena kalau proses pakai R22 di dalam ruangan aman, tapi kalau kita memakai LPG, kita flashingnya pakai LPG kurang aman kalau pakai las-las. Nah itu kan sudah bersih, sudah tidak ada sisa-sisa dari metil ataupun maupun air ataupun minyak yang keluar dari evaporator. Selanjutnya kita pasang kondensornya. Ini kondensor 8U ya. Ini kita pakai kondensor 8U dan kita pasang filternya juga pada pipa. Untuk flashing tadi kita potong, lalu kita pasang dulu pipa kapilernya pada filter. Ini untuk mempermudah. Oh ya, tadi filternya baru, dan kita pasangkan juga kondensor ke pipa dorong dengan cara dilas tambah fluk atau sering orang sebut borak juga bisa. Seperti itu penampakannya. Lalu kita sambung juga filter ke kondensor. Dan ini adalah pipa kapiler untuk vakum. Yang satu pipa kapiler masuk ke evaporator, yang satu untuk vakum. Tapi ini malah saya nggak bawa vakum pompa vakumnya, saya nggak bawa. Jadi nanti kita dorong pakai R134 saja dari ventil supaya keluar lewat situ dulu. Memang agak boros sedikit. Dan kita pasangkan pipa hisap yang dari evaporator menuju ke kompresor. Itu kita pakai flaring untuk mempermudah. Setelah itu kita pasang selang pipa kapiler ke manifold. Seperti itu, kita tunggu, kita sambil nyalakan kulkasnya, kita tunggu sampai benar-benar min 30. Kita tunggu. Setelah kita tunggu, setelah min 30 kita buka sedikit kerannya untuk menghilangkan sisa udara yang berada pada kondensor. Lalu kita potong pada bagian pipa vakum. Setelah kita potong, kita gencet tadi, lalu kita las, kita buntu, lalu kita isikan frenya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit. Tadi saya kasih metil pada bagian situ 3 tetes saja, isikan sedikit demi sedikit. Kita tunggu nanti sampai nilai dari manifold itu 10 PSI atau dirasa sudah cukup. Tidak 10 PSI juga nggak apa-apa, kalau dirasa cukup, menurut Anda cukup. Ini terlihat, nah ini sudah rekat, sudah ada tanda-tanda bunga es bermunculan. Ini nilainya 10 PSI dan kondensor juga sudah hangat, pada filter juga hangat. Pada bagian freezer, freezer, ini sudah dinginnya sudah mulai berjalan, itu sudah ada bunga es besar. Nah, kalau benar-benar jadi es itu kalau kita pegang itu lengket. Setelah dirasa pengisiannya cukup sekitar 10 PSI ke bawah sedikit nggak apa-apa, lalu kita gencet. Ini kondisi masih menyala, sambil digencet kondisi masih menyala, kita gencet, lalu kita potong. Kita gencet, kita potong, kita las ya. Proses pengelasannya kita nggak bisa perlihatkan karena ini sendirian. Kita rapikan filter, kita pasang kembali tampungan air buang. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sebagai bahan saja, bahan wawasan, penambah ilmu, penambah pengetahuan, saling berbagi. Terima kasih menjadi pemirsa setia Iksan RS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.